A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diberi kesempatan untuk bertemu kembali sehingga kita mampu belajar bersama di pembelajaran mentoring hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Materi kemarin kita adalah tentang syahadat. Maka hari ini kita akan membahas tentang syarat diterimanya syahadat. Syarat diterimanya syahadat itu yang pertama adalah ilmu yang menampik kebohongan, berilmu. Yang kedua adalah sebuah keyakinan yang menampik keraguan. Ketiga, ikhlas yang menampik sebuah kesyirikan. Kejujuran, cinta yang menampik permusuhan dan kebencian. Penerimaan yang menampik penolakan. Pelaksanaan yang menampik mengabaikan dan sikap enggan beramal. Nah, ilmu yang menampik kebohongan yaitu ketika syahadat terucap kita harus memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, jadi syarat pertama diterimanya syahadat adalah berilmu. Ya, wajib bagi kita untuk memahami arti dua kalimat itu beserta bersedia menerima konsekuensinya. Artinya, jika kita syahadat kita sudah terucap, maka kita harus mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam bagaimana kita bisa mengenal lebih dekat akan ikrar kita tadi. Kalimat syahadat itu sendiri ada dua ya, yang biasanya kita kenal dengan syahadatain. Yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya adalah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dan saya bersaksi juga bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jika kita sudah mengucapkan syahadat tadi, artinya kita sudah ikrar dan kita siap menerima konsekuensi apapun yang kita lakukan. Nah, jadi bagi kita seorang muslim, kalau kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, bagaimana caranya kita bisa mempelajari tentang ilmu-ilmu Allah, tentang ilmu-ilmu Rasul, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kita memperdalam semua keterkaitan tentang agama Islam. Itu kan Allah berfirman, orang yang jahil atau bodoh berarti dia tidak memahami makna dari syahadat itu. Kenapa? Karena syahadatan itu tidak mungkin ia akan mengamalkannya gitu kan. Kalau orang yang berilmu karena dia sudah mempelajari lebih dalam, dia lebih bisa mengenal, dia faham akan artinya syahadat yang sudah diucapkan tadi. Oh, berarti yang wajib saya sembah hanya ada satu, yaitu Allah, dan saya percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, dari situ kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa memperdalam agama Islam, memperdalam ilmu-ilmu tentang keislaman, gitu kan. Nah, di sini Allah berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal, gitu kan. Pada ayat di situ, ayat tadi dijelaskan bahwa yang kita sembah, yang wajib kita sembah hanya ada satu, yaitu Allah, ya kan. Allah itu adalah yang menciptakan kita, tempat kita meminta doa, tempat kita meminta pertolongan, tempat kita memohon, dan tempat kita nanti akan kembalinya hanya kepada Allah, gitu kan. Jadi kita di dunia ini diniatkan bahwa saya hidup di dunia ini adalah untuk Allah, tidak untuk yang lain. Saya berada di dunia ini semata-mata karena atas izin Allah, gitu kan.
Nah, selanjutnya keyakinan yang menampik keraguan. Artinya ketika syahadat terucap, kita harus meyakini akan ucapan itu sebagai sesuatu yang kita imani dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan. Ingat, yang artinya iman itu percaya. Kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ada satu-satunya yang wajib kita sembah, dan Muhammad itu adalah Rasulnya, utusannya, ya bagaimana caranya kita bisa mengamalkan semua perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kalau kita misalkan ada dalam hati kita keraguan yang, mohon maaf, sekecil apapun itu keraguan, lama kelamaan nanti akan bisa menjadikan hati kita, diri kita menjadi munafik atau sebuah kemunafikan. Nah, iman yang benar itu bagaimana? Iman yang benar adalah iman yang tidak akan tercampur dengan keraguan sedikit apapun tentang ketauhidan. Kalau orang yang sudah beriman, ya dia pasti, ya Allah itu hanya satu, ya Allah itu ada, ya Allah lah yang aku sembah, ya aku hidup di sini karena Allah, ya adanya alam semesta ini, adanya bulan, adanya bintang, adanya langit, adanya udara, semua itu adalah ciptaan dari Allah. Itu adalah bentuk bahwa Allah itu ada. Adanya siang, adanya malam, adanya pergantian cuaca, kayak gitu kan nggak ada, manusia nggak akan ada yang bisa membuat seperti itu. Yang hanya bisa mengendalikan seisi dunia ini adalah hanya Allah, gitu kan. Jadi kita hidup itu semata-mata karena Allah, gitu. Nah, di sini Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka kepada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang namanya muslim sejati, orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah, niscaya dia hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah. Hidupnya, harta yang ia miliki, jiwa yang ia miliki saat ini, semua itu ia sembahkan kepada Allah. Saya ikhlas hidup di dunia ini, apapun yang Allah berikan kepadaku, cobaan apapun yang diberikan kepadaku, semuanya atas kehendak Allah. Kalau seseorang diberikan rizki yang berkecukupan, maka rizkinya tadi, kalau orang beriman pasti akan menyedekahkannya kepada sesama muslim yang membutuhkan, atau berbagi kepada sesama muslim, gitu. Jiwanya, untuk jiwanya, saya hidup di dunia ini hanya untuk Allah, ya kan? Pasti dia akan melakukan segala hal yang menurut Allah, yang menurut perintah-perintah Allah, menurut sunnah-sunnah Allah, pasti ia akan lakukan, dan semua larangan itu pasti akan ia tinggalkan, gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5, di situ artinya adalah alif lam mim. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, pada ayat tadi, pada Quran surat Al-Baqarah tadi dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, sesungguhnya orang yang telah bersyahadat kepada Allah, maka ia satu, harus percaya bahwa adanya Allah itu ada, dialah yang berhak kita sembah, kepadanya lah kita berdoa,
kepadanya lah kita meminta, dan kita yakin bahwa hal-hal yang gaib itu pasti ada. Maka kita, karena kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, Allah yang kita sembah, tempat kita meminta ya, berarti kita mampu menjalankan sholat, ya kan. Kita diberikan rezeki yang lebih, seperti yang tadi saya katakan, kita menyedekahkannya kepada saudara kita yang kurang mampu. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan selalu kita pelajari, selalu kita baca setiap hari, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah keikhlasan yang menampik kesyirikan. Ketika syahadat terucap, kita harus memiliki niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Syahadat adalah ibadah. Mengikrarkannya harus dengan ikhlas. Kita bersyahadat saja itu sudah bernilai ibadah. Nah, mengikrarkannya, janji, itu dengan harus ikhlas. Kita mengucapkan syahadat tadi harus dengan ikhlas, ya kan. Kalau kita sudah bersyahadat tadi, ya kan, kita mengucapkannya dengan ikhlas, maka kehidupan yang kita jalankan selama ini, yang akan kita jalankan ke depan, kita lakukan dengan rasa ikhlas, ya kan. Nah, apabila kita sudah mengucapkan kalimat syahadat tapi kita riak, ya kan, kita pamer, ya kan, aku beribadah karena Allah. Allah meminta kita sebagai seorang muslim itu menutup auratnya menggunakan jilbab panjang. Tapi niat kita salah. Saya mengucapkan saya memakai pakaian yang panjang, saya memakai baju panjang, saya menutup jilbab saya panjang, saya hanya ingin memperlihatkan bahwa saya ini loh kan orang muslim, saya menutup aurat saya hanya untuk pamer-pamer saja kepada teman-teman yang lain mungkin. Nah, amal-amalan tadi tidak akan diterima oleh Allah. Ketika syahadat bercampur dengan riya, dengan sebuah kesombongan, dengan niat yang salah, ya kan, maka tidak akan diterima oleh Allah amal ibadah tersebut. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kalau kita sudah bersyahadat, kita ingin menutup aurat, kita ingin memakai jilbab, kita ingin memakai pakaian yang sopan, niatnya kita diluruskan, kita memakai hal-hal seperti ini semata-mata hanya untuk Allah. Kita mengikuti anjuran Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya, agar amal ibadah kita, agar keislaman kita, iman kita lebih sempurna lagi, untuk memperbaiki iman kita kepada Allah, bukan untuk yang lain. Saya berjilbab karena kata mama diminta jilbab. Nah, itu niatnya sudah mulai salah. Kita luruskan, kita berjilbab bukan karena mama meminta kita untuk berjilbab, tapi saya berjilbab di sini adalah atas izin Allah dan atas perintah Allah, gitu kan. Selanjutnya, kejujuran yang menampik kedustaan. Ketika syahadat terucap, kita wajib membenarkannya secara jujur tanpa bercampur sedikit pun dengan dusta. Benar, kalau sudah benar berarti ikhlas. Landasannya adalah sebuah kepercayaan. Membenarkan landasannya adalah ketaatan dan amanah. Kalau sudah membenarkan ya sudah, kita taat, kita amanah. Kalau dusta ya landasannya kufur, ya kan. Kalau mendustakan berarti kemaksiatan dan pengkhianatan. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar, berarti nanti landasan kita adalah sebuah keimanan. Kalau kita membenarkan tentang syahadat tadi, berarti kita landasan yang kita adalah sebuah ketaatan, dan kita menjadi seorang muslim yang amanah. Itu Allah berfirman di sini, dan orang
yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya berikut mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, ya kan? Sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi Allah itu Maha tahu mana seseorang hambanya yang benar beriman kepadanya dan orang yang berimannya hanya karena orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Dia hanya sekedar ucapan saja, saya percaya bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak pernah menjalankan perintahnya. Sholat sholat, ketika mau sholat 5 waktu zuhur ya sholat, kalau enggak ya enggak, berarti kan imannya dia masih belum tertanam di dalam hati. Kalau yang namanya muslim sejati, dia tidak akan pernah berani untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, malah dia akan selalu menjalankan sunnah-sunnah yang dilakukan Allah, yang diperintahkan oleh Allah gitu kan. Cinta yang menampik permusuhan dan kebencian gitu kan. Ketika syahadat terucap, maka kita harus melandaskannya dengan rasa cinta. Cinta adalah rasa suka yang melapangkan dada. Ia merupakan ruh ibadah, sedangkan syahadat adalah merupakan ibadah yang paling utama. Nah, kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita akan dengan mudah melakukan semua perintah-perintahnya tanpa Allah meminta untuk melakukan sunnah-sunnah. Kalau kita sudah mencintai Allah, sholat kita pasti dalam hati itu, ya Allah, sejuk banget, ikhlas. Kalau kita melakukan sholat dengan ikhlas, kita ngaji dengan ikhlas, ya kan, hati kita itu rasanya adem banget. Tapi suatu saat jika kita meninggalkan kebiasaan kita, misalkan tadi biasanya sholat duha, hari ini tidak sholat duha karena halangan misalkan, hati pasti ganjel, aku gak bisa sholat duha, ya Allah aku gak bisa tilawah, ya kan, pasti ada hati yang kayak gitu, hatinya pasti berbisik gelo gitu kan. Karena apa? Karena dia ruhnya sudah tertanam akan cintanya kepada Allah gitu. Nah, kalau syahadat yang sudah kita ucapkan, nah tadi itu merupakan sebuah ibadah yang pertama. Nah, cinta tadi, rasa suka itu berarti melapangkan dada atau ruh ibadah. Bebannya berarti terasa ringan. Kalau kita sudah cinta sama Allah, ya sholat tengah malam pun, sholat qiyamul lail, yang lain tidur, saking kita cintanya sama Allah, pasti kita akan rela bangun untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Bagaimana caranya saya bisa dekat dengan Allah, ya kan, pasti kita akan selalu meminta kepadanya. Nah, syahadat itu adalah ibadah yang utama. Syahadat bisa dilakukan dengan mudah. Seseorang mengucapkan syahadat itu gampang, ya kan, tapi untuk menanamkan di dalam hati, untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari itu susah kalau tidak dengan rasa ikhlas. Nah, tadi mencintai seseorang ataupun membencinya karena Allah, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Benci kembali kepada kekafiran, sebagaimana benci kita dilemparkan ke dalam api neraka manisnya iman. Jadi kalau kita mencintai sesuatu itu ya sekedarnya saja, tapi kalau kita sudah mencintai Allah, semua hal yang kita lakukan hanya kepada Allah, misalkan ya, semua hal yang dilakukan kepada Allah, kita meninggalkan sholat tadi yang saya contohkan, sholat duha, sholat qiyamul lail, misalkan suatu saat kita tidak bisa melakukan karena halangan, hati kita itu ya Allah gelo banget gitu, saya nggak bisa sholat duha, saya nggak bisa ikut puasa sunnah Senin Kamis, saya nggak bisa
saya ndak bisa sholat qiyamul lail, ya kan berarti kita sudah dalam hati kita sudah merasakan rasanya manisnya iman gitu kan. Nah, di sini Allah berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka sesungguhnya sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, kita sebagai seorang muslim, jika kita menyukai sesuatu, ya kita itu ala kadarnya saja, biasa-biasa saja. Kenapa? Agar kita ketika kehilangan sesuatu yang kita sukai tadi, kita tidak akan merasa lega gitu kan. Kita tidak akan merasa terlalu sakit hati yang mendalam kayak gitu. Tapi kalau kita cinta sama Allah, kita misalkan kita menyukai sesuatu, katakanlah suka banget sama boneka gitu kan. Kalau kita suka banget sama boneka, misalkan ya suka saja, ketika bonekanya itu hilang atau rusak ya sudah, nggak apa-apa, kan sukanya suka biasa. Sukailah sesuatu itu tidak melebihi cintamu kepada Allah. Besarkan cintamu kepada Allah, maka Allah akan selalu mencintaimu gitu kan. Penerimaan yang menampik ke penolakan. Ketika syahadat terucap, sebagai muslim kita harus menerima semua nilai dan kandungannya. Tak boleh ada keberatan dan tak boleh terpaksaan sedikit pun. Tak ada pilihan kecuali kitabullah dan Rasulullah. Kita mendengar, kita tunduk, kita patuh, dan kita taat terhadap semua peraturan dan larangannya kita tinggalkan. Di sini dalam Al-Quran artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat, dan sesat yang nyata. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan, kamu mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung gitu kan. Kalau kita sudah tahu perintahnya yang mana saja, larangannya yang mana saja, ya ayo kita lakukan semua perintahnya, sunah-sunahnya kita jauhi semua larangannya. Kalau kita mencintai sesuatu, cintailah ala kadarnya. Jangan sampai cintamu kepada sesuatu tadi, cintamu kepada seseorang tadi, misalkanlah cinta kepada bapak ibu kedua orang tuamu tadi, jangan melebihi cintamu kepada Allah. Nomor satukanlah Allah dalam hidupmu, ya kan. Pelaksanaan yang menampik pengabaian dan sikap enggan beramal. Ketika syahadat terucap, maka kemudian diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata. Sebagai seorang muslim, pasti ia siap melaksanakan ajaran, baik itu nanti ketika untuk dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat, semuanya dilakukan dengan perintah Allah, hal-hal yang baik semata-mata karena Allah. Dan ayat Al-Qur'annya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka yang pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan, ya kan. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, maka kita akan mendapat balasan yang baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.